Tokopedia. Faktor apa aja sih yang membuat kita itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Satu, bahwa cinta di dalam hubungan ini bisa membuat Anda dan pasangan itu menjadi orang yang lebih produktif gitu ya, secara positif. Kedua-duanya itu saling mendukung, misalnya karir, rencana-rencana masa depan gitu ya, itu sudah dibicarakan gitu. Kalau buat saya itu yang paling utama, karena pada dasarnya cinta itu adalah sebuah perasaan yang turunannya tuh semuanya positif. Tidak ada satupun energi dari cinta itu yang negatif gitu ya. Jadi ada orang suka bilang begini misalnya tentang pasangannya, wah dia itu sebenarnya lelaki yang baik gitu, oh dia itu sebenarnya perempuannya baik, tapi ya kadang-kadang saya suka capek sih dia begini-begini. Tapi itu adalah tanda apa yang harus Anda bahas dan Anda bicarakan. Karena untuk mengatasi pasangan kita yang misalnya baik-baiknya aja, kita pasti bisa kok hidup sama kebaikan orang. Tapi yang suka susah adalah hidup dengan hal-hal yang menyebalkan dari orang lain. Nah, kalau sampai Anda mengatakan, dia baik sih mbak, dia tuh oke orangnya, tapi gitu, itu harus Anda bicarakan. Karena kalau yang Anda katakan adalah, dia itu baik, walaupun dia seringkali melakukan ini. Walaupun dia kadang-kadang suka lupa nelpon saya. Walaupun dia kadang-kadang suka suka agak-agak tidak perhatian dalam 1-2 hal. Tapi kalau Anda masih mengatakan tapi, bukan walaupun, kayaknya banyak yang harus dibahas. Nah, apa aja sih yang bisa membuat Anda itu yakin? Carilah kecocokan yang paling banyak. Kalau saya sih akan memberikan kurang lebih mungkin 4 ya tanda bahwa dari pacaran sebaiknya ini diteruskan ke dalam pernikahan. Carilah kesamaan spirituality gitu ya. Spirituality itu artinya apakah Anda bukan cuma masalah agama loh, spirituality misalnya. Kalau saya percaya pada green action gitu. Saya percaya bahwa kalau belanja itu nggak usah pakai kantong plastik, sebaiknya misalnya pakai kantong biasa aja. Pasangan Anda juga percaya nggak pada spirituality yang demikian? Percaya nggak pada air yang tidak boleh dibuang-buang, menutup keran air misalnya? Atau apa yang Anda percaya gitu, selain agama aja? Nah, itu harus ada kesamaan. Jangan sampai Anda melakukan green action, lalu pasangan Anda merasa Anda itu ribet gitu. Itu tidak cocok. Sosial, secara sosial apakah Anda sama? Artinya begini, kalau pasangan Anda itu suka party, sementara Anda itu nggak suka party, kira-kira itu akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik apa enggak? Kalau Anda bisa menerima bahwa pasangan Anda bukan orang yang suka ke pesta, tapi Anda suka ke pesta, oke, Anda boleh terusin. Tapi jangan sampai pas udah nikah lalu Anda bilang, ayo dong ke pesta sama saya. Jelas-jelas dari dulu udah tahu orangnya nggak suka ke pesta, masih dipaksain juga pergi ke pesta. Itu akan lebih susah lagi gitu ya. Lalu seksualiti itu seperti apa? Apakah harus test drive dulu, harus mencoba dulu? Belum tentu. Seringkali ya seksualitas hanya nanti kita mau punya anak berapa sih? Kita perlu nggak sih punya anak? Kalau menikah harapan kita tuh seperti apa? Kalau yang saya ketahui, seks itu dalam pernikahan tuh berapa banyak sih? Kita akan mencari tahunya gimana? Itu harus dibahas. Termasuk mengenai kesehatan seksual. Misalnya melakukan premarital test gitu ya, ke rumah sakit pada saat sebelum akan menikah. Sehingga kondisi-kondisi dalam seksualitas nanti Anda akan ketahui sebelum Anda berdua benar-benar ada di dalam jenjang pernikahan. Gitu ya. Jadi spirituality sudah, spirituality sudah, lalu seksualitas sudah, sosial juga sudah, dan yang terakhir dan yang cukup penting yang biasanya orang Indonesia suka nggak mau bahas adalah finansial. Coba perhatikan, biasanya orang ini di dalam rumahnya siapa yang lebih dominan? Kalau Anda mencari pasangan perempuan yang ibunya lebih dominan dalam mengatur keuangan, dia cenderung akan mengatur keuangan. Nah, kalau Anda datang dari keluarga yang ayah Anda biasa mengatur keuangan, Anda juga akan cenderung mau mengatur keuangan dalam rumah tangga. Ada 2 orang nih yang akan kira-kira mengatur keuangan, bisa repot kan? Kalau Anda memang punya jenjang kepernikahan yang lebih tinggi, coba Anda bahas dengan pasangan Anda ke-4 hal tadi. Kalau ke-4 hal tadi banyak cocoknya dan kira-kira di atas kertas ketika Anda membicarakannya, Anda merasa bahwa bisa nih diteruskan karena sudah banyak kesamaan nilai-nilai yang Anda miliki. Itu akan membuat Anda lebih mudah memasuki jenjang pernikahan. Karena tidak mungkin tidak ada masalah dalam pernikahan, pasti ada masalah. Tapi relatif lebih mudah jika Anda sudah bisa membicarakan topik-topik yang pelik gitu ya, yang sensitif
jauh sebelum Anda menikahinya. Pasangan yang mau memahami pasangannya dan mencoba adjust, bukan hanya kompromi saja, adalah orang-orang yang pantas untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, atau dari pasangan eksklusif, dari pacaran ke tunangan sampai ke pernikahan, termasuk bagi mereka-mereka yang sudah berpikir. Ensiklopedia. Faktor apa aja sih yang membuat kita itu bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih serius? Satu, bahwa cinta di dalam hubungan ini bisa membuat Anda dan pasangan itu menjadi orang yang lebih produktif gitu ya, secara positif. Kedua-duanya itu saling mendukung, misalnya karir, rencana-rencana masa depan gitu ya, itu sudah dibicarakan gitu. Kalau buat saya itu yang paling utama, karena pada dasarnya cinta itu adalah sebuah perasaan yang turunannya tuh semuanya positif. Tidak ada satupun energi dari cinta itu yang negatif gitu ya. Jadi ada orang suka bilang begini, misalnya tentang pasangannya, wah dia itu sebenarnya lelaki yang baik gitu, oh dia itu sebenarnya perempuannya baik, tapi ya kadang-kadang saya suka capek sih dia begini-begini. Tapi itu adalah tanda apa yang harus Anda bahas dan Anda bicarakan. Karena untuk mengatasi pasangan kita yang misalnya baik-baiknya aja, kita pasti bisa kok hidup sama kebaikan orang. Tapi yang suka susah adalah hidup dengan hal-hal yang menyebalkan dari orang lain. Nah, kalau sampai Anda mengatakan, dia baik sih mbak, dia tuh oke orangnya, tapi gitu, itu harus Anda bicarakan. Karena kalau Anda yang Anda katakan adalah, dia itu baik walaupun dia sering kali melakukan ini, walaupun dia kadang-kadang suka lupa nelpon saya, walaupun dia kadang-kadang suka suka agak-agak tidak perhatian dalam 1-2 hal. Tapi kalau Anda masih mengatakan tapi, bukan walaupun, kayaknya banyak yang harus dibahas. Nah, apa aja sih yang bisa membuat Anda itu yakin? Carilah kecocokan yang paling banyak. Kalau saya sih akan memberikan kurang lebih mungkin 4 ya tanda bahwa dari pacaran sebaiknya ini diteruskan ke dalam pernikahan. Carilah kesamaan spirituality gitu ya. Spirituality itu artinya apakah Anda bukan cuma masalah agama loh, spirituality. Misalnya kalau saya percaya pada green action gitu. Saya percaya bahwa kalau belanja itu nggak usah pakai kantong plastik, sebaiknya misalnya pakai kantong biasa aja. Pasangan Anda juga percaya nggak pada spirituality yang demikian? Percaya nggak pada air yang tidak boleh dibuang-buang, menutup keran air misalnya? Atau apa yang Anda percaya gitu, selain agama aja? Nah, itu harus ada kesamaan. Jangan sampai Anda melakukan green action lalu pasangan Anda merasa Anda itu ribet gitu. Itu tidak cocok. Sosial, secara sosial apakah Anda sama? Artinya begini, kalau pasangan Anda itu suka party, sementara Anda itu nggak suka party, kira-kira itu akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik apa enggak? Kalau Anda bisa menerima bahwa pasangan Anda bukan orang yang suka ke pesta, tapi Anda suka ke pesta, oke, Anda boleh terusin. Tapi jangan sampai pas udah nikah lalu Anda bilang, ayo dong ke pesta sama saya. Jelas-jelas dari dulu udah tahu orangnya nggak suka ke pesta, masih dipaksain juga pergi ke pesta. Itu akan lebih susah lagi gitu ya. Lalu seksuality itu seperti apa? Apakah harus test drive dulu, harus mencoba dulu? Belum tentu. Seringkali ya seksualitas hanya, nanti kita mau punya anak berapa sih? Kita perlu nggak sih punya anak? Kalau menikah harapan kita tuh seperti apa? Kalau yang saya ketahui, seks itu dalam pernikahan tuh berapa banyak sih? Kita akan mencari tahunya gimana? Itu harus dibahas. Termasuk mengenai kesehatan seksual, misalnya melakukan premarital test gitu ya ke rumah sakit pada saat sebelum akan menikah, sehingga kondisi-kondisi dalam seksualitas nanti Anda akan ketahui sebelum Anda berdua benar-benar ada di dalam jenjang pernikahan gitu ya. Jadi spirituality sudah, spirituality sudah, lalu seksualitas sudah, sosial juga sudah, dan yang terakhir dan yang cukup penting yang biasanya orang Indonesia suka nggak mau bahas adalah finansial. Coba perhatikan, biasanya orang ini di dalam rumahnya siapa yang lebih dominan? Kalau Anda mencari pasangan perempuan yang ibunya lebih dominan dalam mengatur keuangan, dia cenderung akan mengatur keuangan. Nah, kalau Anda datang dari keluarga yang ayah Anda biasa mengatur keuangan, Anda juga akan cenderung mau mengatur keuangan dalam rumah tangga. Ada 2 orang nih yang akan kira-kira mengatur keuangan, bisa repot kan? Kalau Anda memang punya jenjang kepernikahan yang lebih tinggi, coba
Anda bahas dengan pasangan Anda keempat hal tadi. Kalau keempat hal tadi banyak cocoknya dan kira-kira di atas kertas ketika Anda membicarakannya Anda merasa bahwa bisa nih diteruskan karena sudah banyak kesamaan nilai-nilai yang Anda miliki. Itu akan membuat Anda lebih mudah memasuki jenjang pernikahan. Karena tidak mungkin tidak ada masalah dalam pernikahan, pasti ada masalah. Tapi relatif lebih mudah jika Anda sudah bisa membicarakan topik-topik yang pelik gitu ya, yang sensitif jauh sebelum Anda menikahinya. Pasangan yang mau memahami pasangannya dan mencoba adjust bukan hanya kompromi saja adalah orang-orang yang pantas untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan atau dari pasangan eksklusif, dari pacaran ke tunangan sampai ke pernikahan termasuk bagi mereka-mereka yang sudah berpikir. Menjadi korban kejahatan teknologi bukan hanya kecewa yang dirasakan oleh Prilly Latukonsina, namun banyak dampak buruk yang akhirnya dirasakan oleh wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan Aliando Syarif ini. Lantas, benarkah salah satu dampak tersebut adalah berkurangnya tawaran job yang menghampirinya? Tawaran yang akhirnya gagal sih nggak ada, karena alhamdulillah juga foto itu terlihat jelas itu editannya, dan kemarin juga sudah dilihat oleh pakar telematika itu 100% bukan aku. Jadi untuk tawaran-tawaran sih tidak ada yang berkurang dan tidak ada yang gagal. Tapi dampak negatifnya adalah fans-fansku yang di bawah umur yang belum bisa berpikir realistis, akhirnya mereka jadi terpengaruh. Jadinya mereka bertanya-tanya, hah masa sih, apa bener ya jangan-jangan Kak Prilly udah nggak ini lagi. Jadi mereka berpikir yang negatif juga ke aku, itu kan merugikan juga buat karir aku. Melaporkan kasus kejahatan ini ke Polda Metro Jaya, Prilly Latukonsina mendapat banyak sekali dukungan. Tak hanya dari keluarga, namun para sahabatnya dari kalangan selebritis pun banyak yang mendukung. Seperti halnya artis seksi Julia Perez yang sengaja datang ke Polda untuk mendampingi Prilly. Aku bersyukur banget, aku dikelilingi sama orang-orang yang sayang sama aku. Kebetulan Kak Julia Perez hari ini datang untuk mensupport aku, karena dia juga mengalami hal yang sama. Jadi kita sempat ketemu sebelumnya, terus aku sempat curhat sama dia, aku sedih banget ada kasus kayak gini. Akhirnya dia menyarankan aku untuk lapor juga, dan dia mensupport aku. Hari ini dia datang nemenin aku untuk lapor, jadi aku seneng banget dapat support dari Kak Julia.